Good day sahabat rock and roll, apa kabar? Hari ini Ibu Cantik Rock and Roll akan membahas kelas event, dan khusus kelas event hari ini akan membedah tentang bagaimana caranya membuat konsep. Konsep kayak apa? Bagaimana caranya? Apa aja yang diperlukan? Ini akan kita bahas banyak nanti sama narasumber aku hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Oke sahabat rock and roll, seperti janji aku tadi, aku mau ngebahas konsep, membahas bagaimana kita membuat konsep secara general. Ini bener-bener harus ditongkrongin, harus ditungguin biar lebih kelotokan tentang konsep. Nah, aku mau kenalin narasumber aku. Sebelah aku sudah ada AA. Kok AA sih? Bukan AA Ariel ya? Di Absoluters sebetulnya manggilnya AA nih. Namanya Mas Adam. Ini Mas Adam. Yeay, Mas Adam, gini Mas Adam. Oh, gini. Nah, rock and roll. Mas Adam tuh anak pop ya, bukan anak rock and roll ya? Anak semuanya, Mbak. Oh, anak semuanya, oke. Dia musisi juga ya, udah pernah tayang di episode sebelumnya di Ibu Cantik Rock and Roll. Nah, Mas Adam ini adalah seorang kreatif konsep, betul? Betul. Kalau saya salah, saya pulang nih. Kamu yang jelasin ya. Ya, Mas Adam ini seorang konseptor di Absolut. Mas Adam kenalin dulu untuk sahabat rock and roll di rumah. Sebenarnya sejak kapan menggeluti atau menseriusi dunia kreatif atau dunia membuat konsep? Oke. Jadi aku itu mulai terjun ke dunia kreatif. Itu awalnya sebetulnya sih awalnya banget itu masih sebagai desain grafis awalnya. Terus dari desain grafis masih freelance, jadi dulu sambil kerja bukan di bidang kreatif, tapi tetap terima job ngedesain gitu. Sampai dengan akhirnya 2006 aku baru nyemplung ke dunia event. Oke, berarti anak desain ya. Nah, di situ 2006 join masih sebagai desainer grafis sama 3D. Oke. Nah, akhirnya dari situ pelan-pelan sama bos aku waktu itu diajarin tuh cara bikin proposal gimana, cara bikin budget gimana, segala macem, mulai surat menyurat segala macem diajarin semua sampai akhirnya pelan-pelan bisa sedikit demi sedikit. Gitu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu sampai dengan di tahun 2016 kalau nggak salah 2014 di situ aku baru benar-benar fokusnya hanya dibikin proposal aja. Oke, ternyata jadi konseptor itu nggak harus backgroundnya harus apa ya. Buktinya Mas Adam ini desain basic. Terus kemarin malah sempat ada bintang tamu kita, narasumber kita dancer. Oh iya. Jadi bikin konseptor, iya Ronaldo ya. Jadi ternyata background itu sebenarnya bisa dibilang hanya memperkuat ya, tidak menjadi background khusus gitu maksud aku. Enggak sih. Jadi sebetulnya secara backgroundnya basicnya kreatif. Ya. Kreatifnya bisa ya kayak tadi Mbak Farida bilang, jadi kreatifnya bisa dari dance bisa, dari musik bisa, dari desain bisa. Interior juga mungkin bisa. Iya. Jadi basicnya kreatif lah. Iya. Oke, kita coba sampingkan dulu backgroundnya harus apa, karena siapapun bisa jadi anak kreatif. Betul. Siapapun bisa bikin konsep. Betul. Itu goals yang mau kita capai di kelas event ini. Oke, untuk itu kita mau bahas seperti apa, bagaimana caranya step-step membuat konsep. Nah, Mas Adam sudah siapin sahabat rock and roll materinya untuk kalian semua. Terima kasih. Semoga membantu. Iya, semoga membantu. Tapi jangan lupa video ini di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Ini dia. Oke sahabat rock and roll, langsung saja kita akan bedah satu persatu. Mas Adam, ini buat sahabat rock and roll yang ada di rumah, kita mau pelan-pelan bedah. Kita mau pelan-pelan kaji step-stepnya. Kenapa?
biar sahabat rock and roll di rumah bisa ngikutin. Oke. Bagaimana caranya membuat konsep yang benar, yang baik agar bisa, pertama poinnya adalah atau goalsnya adalah menang pitching. Oke. Kalau ini adalah menang pitching, Oke. ya kan? Bener nggak sih? Agak sulit sih. Karena faktor menang pitching banyak ya. Tapi faktor. ya, tapi anggaplah ini kita mau bikin konsep biar menang pitching. Menang ya. Ya, kedua agar eventnya dilihat menarik, Baik. ya kan? Banyak konsep oke pada saat eksekusinya jelek, pas saat eventnya kok nggak semenarik proposalnya ya. Hal kayak gitulah. Kita bahas di cara bikin konsepnya dulu, Mas Adam. Oke. Yang pertama, apa yang kita lakukan sahabat rock and roll ketika kita mau bikin konsep? Oke, ketika mau bikin konsep ya, ini aku ngejelasin based on pengalaman aku sendiri aja ya, maksudnya Iya. artinya pastinya kan di luar sana banyak yang lebih Iya. lebih hebat gitu. Kita- Aku juga masih belajar soalnya. Ya, kita bahasnya mungkin bahasanya kebiasaan atau template atau flow yang dilakukan di absolute aja. Iya. Karena absolute IO kan ya udah ketahuan lah, let's say kayak gitu ya. Stepnya apa? Kita mungkin mulai dari pertama kita terima brief. Setuju nggak? Setuju. Sahabat rock and roll pastinya kalau mau bikin konsep harus ada briefnya dulu. Kalau itu buat klien. Iya. Kecuali memang inisiatif event, inisiatif konsep baru mesti based on kita ya gitu. Gimana? Apa yang teman-teman atau sahabat rock and roll lakukan ketika mau terima brief? Ya, jadi kalau ketika kita terima brief nih, kalau dari planner, creative planner itu yang penting kalau buat aku adalah yang pertama itu harus jelas briefnya pastinya, supaya apa yang klien mau itu sesuai nantinya output dari kitanya. Gitu. Oke. Jadi, cuman kan seringkali ketika kita dipanggil untuk terima brief, seringkali karena ada satu dan lain hal, misalnya lagi ada deadline, otomatis kita jadi nggak bisa ikut ngambil brief kan, otomatis diwakili dengan teman yang lain gitu ya, dengan account atau dengan yang lain. Nah, ketika itu baiknya briefnya itu jelas, baik dalam tertulis ataupun verbal, atau mungkin kalau perlu bahkan direkam. Ya, Gitu. kalau absolut biasanya pakai rekam. Iya, direkam gitu. Jadi sampai ke kitanya itu briefnya jelas. Gitu. Jadi otomatis dari situ ketika kita dengerin briefnya, ketika kita baca briefnya, kita tahu nih poin-poinnya apa aja. Gitu. Secara langsung. Secara langsung. Nah, kemudian kalau aku biasanya setelah dapat brief, pada saat dapat brief itu yang aku highlight pertama adalah objektif dari acaranya apa. Gitu. Karena buat aku itu yang paling penting. Karena nanti hasilnya adalah yang keluar itu konsepnya sesuai dengan objektifnya. Oke, Gitu. tahan dulu, sahabat rock and roll. Jadi kalau terima brief, saran dari Mas Adam adalah selain ada hasil brief berupa tulisan, tapi ada hasil recording. Betul. Jadi sahabat rock and roll mulai sekarang biasakan kalau terima brief itu kalau nggak bisa langsung, temennya, partnernya, sahabatnya atau siapapun terima brief bawa dari smartphone bisa langsung. Pak izin ya Pak, kita record briefnya. Ya. Nah itu yang dilakukan oleh kita. Itu ya poin pertama. Oke, setelah terima brief, apa yang Mas Adam highlight? Ya, itu tadi. Jadi setelah udah terima brief, yang pertama kali dicari adalah objektifnya. Oke, objektifnya. Jadi objektif itu tujuan dari acara tersebut diselenggarakan untuk apa. Oke. Misalnya ada yang untuk ulang tahun, misalnya untuk perayaan ulang tahun, tujuannya untuk supaya misalnya memberitahu kepada stakeholders dan lain-lain tentang perayaan ini, seperti itu. Dan melalui perayaan tersebut misalnya pengen menunjukkan, let's say misalnya apa yang sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalnya sekarang yang tadinya mungkin bergerak secara konvensional sekarang udah digital. Nah, si teknologi digitalnya pengen ditunjukkan dalam ulang tahun tersebut. Nah, jadi itu kadang juga menjadi objektif gitu. Atau juga misalnya mungkin objektifnya adalah pengen ada engagement antar peserta atau antar audience gitu. Ya. Nah, jadi itunya dulu yang di-highlight tuh biasanya. Nah, kemudian setelah kita udah tahu apa yang mau kita achieve, baru dari situ kita mulai cari cara untuk achieve-nya gimana. Gitu. Oke. Pertama objektifnya, kedua how-nya. Betul.
How-nya. Nah, how-nya ini yang agak lama biasa dalam proses pembuatan konsep. Ya, oke. Karena nggak bisa asal-asalan langsung, oh begini aja gitu, nggak bisa. Karena kita tetap harus bagaimanapun juga relate dengan core values perusahaan tersebut. Kalau misalnya kliennya adalah perusahaan. Gitu. Oke, pelan-pelan. Tadi udah dibahas objektifnya apa aja, karena dari rekaman tadi bisa ketahuan. Betul. Mau apa aja poin objektif itu dijadi goals ya, Betul. jadi poin penting yang harus kita capai, yang harus kita buat ya kan. Betul. Nah sekarang how-nya, nah Mas Adam mau kasih tahu how-nya, bagaimana cara mengaplikasikan, mencari cara untuk mencapai tadi objektif. Ya. Bagaimana caranya Mas Adam? Nah, ini serius nih. Proses ini sebetulnya paling lama dan yang paling sulitnya dalam pembuatan konsep sebetulnya Mbak. Ya. Jadi, setelah kita udah tahu apa yang mau kita solusikan atau apa yang mau kita achieve, kemudian kita harus cari tahu beberapa insight yang terkait dengan acara tersebut. Oke. Nah, insight ini juga ada banyak. Misalnya pertama dari audience. Insight. Target Cara audience. mencari insight. Pertama, target audience. Audience kita. Oke. Dari target audience sendiri ini juga kan luas nih. Jadi Ya. kita harus tahu dulu apakah banyaknya laki-laki atau perempuan, rentang usianya dari usia berapa sampai berapa. Itu akan mempengaruhi nantinya. Nah, itu biasanya dari klien juga dikasih tahu target audiensnya dia apa. Tapi ada beberapa yang kadang itu nggak Enggak, iya. Pengen ngetes IO gimana ya. Nah, itu Oke, penting tuh. Jadi target. tahu target audience kita siapa. Oke, yang pertama target. Kedua, Kemudian yang kedua insight. insight. Insight, tadi sebetulnya target audience itu juga mencakup insight ya. Ya. Cuman yang kedua ini insight-nya lebih kepada si perusahaan tersebut atau klien tersebut. Oke. Misalnya kliennya adalah let's say perbankan. Oke. Nah, kalau perbankan ini misalnya karyawannya habitnya seperti apa, kemudian USP unique selling point itu adalah kelebihan Dari sebuah perusahaan produk itu. atau perusahaan. Nah, jadi si USP-nya atau unique selling point-nya ini apa gitu. Ya, itu mereka bisa cari, sahabat rock and roll bisa cari dari company profile-nya. Betul. Dari website-nya. Dari website-nya. Ya, oke. Nah, tapi kadang Mbak ada juga yang website-nya nggak update nih. Update. Kita biasa cari juga dari artikel. Iya, betul. Bisa. Jadi intinya di situ kita mulai research nih, kita Ya. cari tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan tersebut atau dengan si klien. Oke. Ketiga. Nah, ketiga setelah itu yang paling penting juga adalah kita harus tahu kira-kira apa hal-hal apa aja yang bisa dikatakan masih terbilang baru, belum pernah dibikin sama IO yang lain. Tren. Kekiniannya apa? Iya, betul. Karena kalau misalnya kita masih menawarkan sesuatu yang sama atau yang udah sering ada, jadi nggak ada wow factornya di situ. Gitu. Jadi itu juga jadi hal yang penting sih. Gitu. Ada lagi nggak? Umumnya sih itu. Kompetitor? Kita mesti research nggak? Itu juga kalau misalnya kompetitor itu lebih kalau misalnya bukan acara ya, itu lebih kepada misalnya jenis projectnya adalah untuk campaign marketing segala macam, itu baru di situ kita Tambahin. Oke. Saya ke kompetitor gitu sih. Ngerti ya sahabat rock and roll ya? Jadi buat dapat insight itu banyak hal, karena biasanya dari insight itu bisa dapat tiba-tiba bisa dapat hal yang bisa menjadi apa? Big idea. Big idea. Ya, big idea ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang bagaimana menggali insight. Insight itu bahasa Indonesianya apa Mas Adam? Insight itu wawasan atau pengetahuan. Pengetahuan atau kita mendalami lagi Iya. bagaimana perusahaan atau klien kita gitu ya. Oke, setelah dari hal-hal yang tadi Mas Adam sudah cari, sudah research, dapatlah misalnya suatu hal yang menjadi big idea. Betul. Biasa Mas Adam meramunya gimana dari tadi demografinya, dari hal yang trennya, terus tadi apa lagi, historinya segala macam, tiba-tiba ujuk-ujuk keluar big idenya ini. Biasanya gimana Mas? Pakai feeling atau pakai? Iya loh, nggak gampang loh. Iya, jadi sebetulnya, nah itu tadi kan yang part yang sulitnya sebetulnya proses pencarian insight, kemudian ketika mau masuk ke tahap big idea,
Jadi insight-insight tadi itu dirangkum lagi, Mbak. Dibikin summary lagi. Jadi misalnya dari target audience-nya kebanyakan let's say misalnya millennials. Kemudian dari perusahaannya misalnya cenderung lebih ke teknologi. Misalnya. Ya. Nah, di situ kita akan dapat keywords. Keywords. Nah, itu juga penting tuh keywords. Nah, Itu yang aku tunggu sebenarnya. Keywords ya Keywords, kan. Nah, jadi setelah udah ketemu keywords itu, barulah diramu menjadi satu tema besar atau big idea. Gitu. Sahabat rock and roll, nanti kita ada episode 2 yang mungkin langsung aja kita akan aplikasikan perjalanan cerita Mas Adam ini di sebuah proposal ya. Boleh. Benar ya. Ini sebelumnya kita coba minum kopi dulu sama kita ngemil dulu. Soalnya narasumber aku serius banget nih. Sahabat rock and roll sudah dapet keywordnya, barulah bikin atau cari big idea-nya. Dapat big idea-nya. Biasanya dikasih atau cari beberapa alternatif big idea atau langsung satu? Pasti akan ada beberapa awalnya. Oke. Di kepala tuh pasti akan ada 3 sampai 5 tema atau ide besarnya. Tapi kemudian biasanya aku akan pilih salah satu yang menurut aku akan catchy atau akan lebih mudah diterima oleh klien. Oke. Pakai feeling juga. Sedikit. Jadi bikin konsep itu pakai feeling juga. Feeling bos atau feeling klien? Oke. Udah dapat big idea-nya, terus apa yang kita lakukan ketika udah dapat big idea-nya? Nah, ini di sini baru dibutuhkan yang namanya teamwork nih, Mbak. Gitu. Jadi ketika kita udah punya satu konsep atau ide garis besarnya, kemudian baru kita akan tahu, kita akan menggunakan implementasi activity-nya tuh ini, gitu kan. Nah, misalnya kita ngomongnya, let's say konsepnya berbau teknologi atau digital, gitu ya. Nah, semua activity yang ada di dalam acara tersebut pastinya harus relate dengan sesuatu yang bersifat teknologi dan digital juga. Oke. Nah, ketika masuk ke arah situ, kita let's say misalnya mau kasih activity semacam photo booth lah. Photo booth-nya mau menggunakan dengan teknologi digital misalnya. Nah, itu kita harus brainstorm atau ngobrol dulu terutama sama bagian produksi. Gitu. Apakah ini bisa dilakukan gitu. Karena jangan sampai ketika kita udah punya konsep, udah punya big idea, tapi ternyata nggak bisa diimplementasiin. Sayang ya. Selain sayang, biasanya nanti akan jadi backfire tuh buat kita. Gitu. Betul. Jadi, itu benar-benar harus di make sure dengan tim produksi bahwa ini bisa dilakukan dan memang bisa dibuat atau dibikin. Atau jangan sampai anak konseptor dibilang gini, lu mimpinya ketinggian. Bener nggak gitu? Bener. Ini nggak bisa, kali di Indonesia belum ada kayak gitu kan. Oke. Nah, kerjasama timnya selain Mas Adam ceritain dulu, kerjasama timnya apa aja? Bagaimana Mas Adam berkoordinasi dengan tim selain produksi tadi? Oke, nah ini tadi yang agak sempat kelewat juga. Jadi ketika bikin konsep, aku biasanya tanya dulu ini kira-kira budget yang disiapin untuk bikin acara ini berapa. Oh, tetep. Gitu, iya. Harus nanya UUD. Harus. Ujung-ujungnya duit. Iya, karena Ujung-ujungnya jangan sampai- budget. Bener. Karena jangan sampai kita udah bikin konsep ternyata over budget gitu, maksudnya budgetnya klien misalnya let's say cuma 1, tapi kita ngajuin konsep dengan budget yang 3 atau 5. Oke, setuju gue, setuju. Nah, disitulah butuhnya juga koordinasi dengan account atau dengan project manager. Tapi kan banyak klien bilang gak usah pikirin budget, lu bikin aja dulu sebagus mungkin. Pokoknya budget adalah bukan batasan gitu kan. Budget kita unlimited, ya itu gimana Mas Adam? Kalau dari pengalaman aku sih yang udah unlimited itu jadi limited banget. Ketika keluar-keluaran limited justru malah limited ya. Jadi ketika udah konsepnya liar, berpikirnya aku udah liar banget, mau bikin yang bener-bener keren kalau bisa jadi yang pertama di Indonesia. Kemudian begitu keluar angkanya, tercengang lah. Malah nggak menang pitching, kemahalan gitu ya. Oke, berarti tadi big idea konsepnya itu harus koordinasi sama anak produksi dari segi teknis, harus koordinasi sama AE atau project manager dari segi budget atau alokasi yang sudah disiapkan. Oke, kita anggap aja produksinya oke bisa dikerjakan, budgetnya aman. Koordinasi selanjutnya?
Nah, ini koordinasi selanjutnya berhubungan sama tim project officer. Oke, PO. Karena biasanya dari konsep yang aku buat, nanti untuk membantu implementasi supaya konsep itu bisa direalisasikan dengan baik dan benar, itu nanti biasanya PO yang akan membantu merealisasikannya gitu kan ya. Oke. Nah, jadi di situ aku banyak komunikasi juga sama project officer gitu. Untuk misalnya let's say gue pengennya konsep yang ini nanti seperti ini dengan bentuknya seperti ini gitu. Untuk teknis nanti kita bahas sama sesi dengan project officer. Sekarang kita bahas turunan dari big idea yang dibuat sama Mas Adam dulu. Udah ada big idea-nya, Mas Adam bikin apa? Mungkin cerita ke sahabat rock and roll, template konsep proposalnya, implementasinya ada apa aja lah, kayak gitulah. Coba ceritain satu persatu. Panjang nih, seru. Oke, jadi tadi kan kita udah dapat big idea, terus kemudian udah dapat tema ya. Yes. Nah dari situ kalau masih dalam lingkup pembuatan proposal, nanti akan diturunkan menjadi activity acaranya gitu. Jadi di dalam sebuah acara nanti flow-nya akan seperti apa gitu. Flow. Nah, itu penting. Aku meng-highlight yang Mas Adam itu sebut. Yeah. Flow. Bikin flow-nya dulu ya. Apa aja? Flow itu mulai dari pre-event. Jadi biasanya kalau aku bikin ada tahapan-tahapan event yang aku sebut sebelum hari H itu pre-event. Kemudian tahapan di saat hari H-nya atau event day-nya. Kemudian ada post-event. Oke. Nah di pre-event ini biasanya itu kita pastinya kan nggak bisa aja ngedatengin orang begitu aja tanpa kita ada yang namanya amplifikasi. Ya. Bisa tahu dari mana ada acara tersebut kalau nggak ada amplifikasi. Betul. Nah, jadi biasanya di pre-event aku selalu mengajukan yang namanya amplifikasi atau woro-woro. Amplifikasi itu maksudnya woro-woro atau promosi. Ya, Jadi bahasa itu gampangnya. Flyer. Mungkin kalau mau yang lebih mahal sedikit bisa radio adlibs. Ya. Mungkin sampai TVC. Ya, TVC. Kalau ngomongin corporate event, mungkin bisa buatnya video. Kayak gitu ya, e-flyer. Betul, intinya di fase tersebut amplifikasi ini fungsinya untuk memberitahu kepada target audiens acara ini tentang acara itu sendiri, kapan akan diadakan, terus ada apa aja di dalam acara itu. Ya, biasanya bikin promo itu atau woro-woro itu berapa lama sebelum event? Idealnya sih 3 mingguan ya. 3 mingguan kita, kalau aku biasanya bikin itu bertahap Mbak, jadi aku bagi lagi amplifikasi ke dalam 3 tahap. Jadi di H-3 minggu, kemudian nanti akan muncul lagi amplifikasi di H-2 minggu, yang terakhir muncul lagi di H-minggu, atau bahkan di H-3 hari atau 1 hari. Sahabat rock and roll, aku sambil makan. Mas Adam tadi udah bahas big idea-nya, udah ngomong woro-woronya. Pertanyaan aku tadi belum terjawab. Ketika udah dapat big idea, membuat turunannya gimana Mas Adam? Misalnya Mas Adam kasih sampel aja. Misalnya big idea-nya adalah yang related sama contoh konsep yang mau kita bahas. Misalnya temanya atau big idea-nya adalah digital technology, gitu ya. Nah itu nanti semua turunannya itu mulai dari, kan biasa kalau kita datang ke satu acara itu pasti kita harus melakukan registrasi. Nah di registrasi itu akan ada gate entrance-nya, kemudian pada saat kita registrasi akan ada usher yang menyambut kita juga. Nah itu mulai dari depan itu sampai ke dalam acaranya nanti semua harus sesuai dengan tema biasanya. Bukan biasanya harus. Gitu. Harus ya, jangan temanya digital tapi gate-nya gambarnya taman. Gitu, jadi mulai dari desain gate-nya itu yang ambience-nya sesuai dengan digital, kemudian mungkin pada saat kita registrasi, sistem registrasinya juga mungkin nggak lagi kita tulis di buku, manual, tapi dengan sistem digital juga gitu. Kemudian juga mungkin usher-nya bukan pakai kebaya, tapi mungkin pakai baju yang agak futuristik gitu. Robot, asalnya robot. Bisa jadi dong. semua inline sama temanya gitu. Kita masuk ke dalam sampai dengan acaranya, lighting show-nya segala macam gitu. Musik juga. Ya, pokoknya semua kalau udah dapet idenya, turunannya tinggal mengikuti ya Mas Adam ya. Itu kadang-kadang sulit nggak mengaplikasikan konsep visual yang di proposal sama tadi AE atau Mas Adam mencari di Indonesia, ada nggak sih gitu? Suka bentrok-bentrok gitu nggak? Sering. Sering ya? Sering.
karena memang aku banyak ngambil referensi memang dari luar sebetulnya gitu. Tapi makanya tadi aku bilang aku koordinasi juga dengan tim produksi, make sure bahwa itu juga sudah bisa dilakukan di Indonesia. Kalau pertama kali secara teknologi bisa gitu ya. Gitu. Walaupun mungkin ada beberapa alat yang mungkin baru ada di luar negeri, belum ada di Indonesia, tapi secara sistemnya kita bisa bikin itu. Nah, itu juga nggak masalah sih, artinya kita bisa bikin yang serupa gitu, walaupun nggak sama. Oke, sahabat rock and roll, kita udah bahas tadi pre-eventnya, saat eventnya, implementasinya seperti apa. Sekarang kita bahas proposalnya. Perlu nggak bikin proposal yang baik dengan teknologi PowerPoint, apalah bentuknya seperti apa maksud aku? Ya, kalau untuk programnya yang dipakai sih bikin proposal sekarang ini udah banyak banget sebetulnya, Mbak. Betul. Banyak banget gitu. Jadi mungkin kalau dulu kita kenalnya PowerPoint. Terus kemudian muncul Keynote di Keynote, Apple. yes. Kemudian ada lagi sekarang Google Slide. Terus ada beberapa lagi, ada Video sekarang. banyak. Ya, video juga. Video, udah main video tinggal cuma greeting aja. Iya. Oke, this is our presentation. Klik, udah video. Kita tinggal. Tapi nggak, baik lagi nego budget ya kan? Kayak gitu tuh, keren kan? Sahabat rock and roll, mungkin untuk dasarnya Mas Adam bisa share paling gampang belajarnya program apa dulu? Kalau paling gampang untuk saat ini sih, ini menurut aku ya. Iya. Kalau menurut aku saat ini yang paling gampang tuh Keynote. Baru aku mau ngomong, Keynote. Ternyata Keynote lebih gampang daripada PowerPoint-nya. PowerPoint, Tapi memang cuma ada di Apple, ya gitu. Betul. Kenapa gampang? Secara interface tampilan programnya simple banget, clean gitu. Kemudian fitur-fiturnya powerful gitu. Terlebih lagi kalau aku kan banyak pakai shortcut biar mempercepat kerja kan gitu. Nah, di Keynote tuh bisa di shortcutin semua gitu. Tuh. Kayak gitu sih. Jadi lebih powerful, lebih efisien, dan terutama fitur-fitur animasinya. Oke. Gitu. Karena semua proposal aku rata-rata kan aku kasih animasi gitu. Nah, itu fitur animasinya Keynote itu bagus-bagus banget. Di episode 2 nanti kita langsung bahas, praktekin Mas Adam dengan Keynote ya. Insyaallah. Insyaallah. Oke, udah tahu programnya pakai Keynote atau PowerPoint atau video, terserah sahabat rock and roll mau dari mana mulainya, tapi rangkaian tadi yang Mas Adam jelasin adalah flow yang harus dikerjakan untuk jadi seorang konseptor atau sebutnya creative planner seperti itu ya. Nah, setelah itu si orang konseptor ini nggak bisa nih bikin sendiri aja, ada komponen lain, ada faktor lain yang menunjang. Betul. Siapa aja? Kalau untuk isi dari proposalnya itu biasanya dibantu lagi dengan tim desain pastinya. Tim desain. Karena kan tadi aku udah jelasin sedikit tentang tema atau big idea. Nah, itu biasanya diturunin menjadi satu desain key visual. Oke. Supaya ketika orang ngelihat key visualnya itu udah bisa kebayang acaranya nanti akan seperti apa. Jadi semua yang ada dalam acara dituangkan ke dalam bentuk desain key visual. Gitu. Key visual itu juga penting. Nanti akan coba saya buat, Ibu Cantik Rock and Roll bikin sesi khusus sama tim 2D 3D Visionaries ya. Itu seru banget itu ya. Oke. Selain tim kreatif desain, siapa lagi? Produksi tadi ya? Produksi udah tadi. Produksi. Kemudian masih desain, tapi kalau key visual kan lebih ke 2D. 2D. Nah, kemudian untuk desain panggung, desain entrance gate dan lain sebagainya itu dibantu sama anak-anak 3D-nya. 3D. Nah, itu juga penting. Jadi nanti di dalam proposal itu tuh udah lengkap semua, mulai dari yang tadi insight segala macam, implementasi sampai desainnya semua udah lengkap. Gitu. Keren. Baru abis itu kalau udah siap semua, Udah siap, kita tinggal presentasi. presentasi. Menang nggak? Insya Allah. Insya Allah. Oke sahabat rock and roll, presentasi juga nanti kita bikin sesi khusus bagaimana mempresentasikan sebuah konsep dengan baik dan yang benar agar proyeknya kita dapatkan. Ya kan? Demikian dulu episode 1 kita membahas step-step bikin konsep. Kita ketemu di episode 2 untuk Mas Adam akan membahas langsung flow-nya dengan membuka laptop dengan visual seperti apa Mas Adam paparkan, oke? Thank you, bye!